Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Azkia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3, NIM 21111020089. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 1 yang menjelaskan materi tentang manajemen peserta didik. Tugas ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pesantren yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD. Pada materi tentang manajemen peserta didik ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang mencakup tentang rekrutmen, ketatausahaan, pencatatan prestasi, pencatatan bimbingan dan penyuluhan, dan yang terakhir adalah mutasi. Materi yang pertama ialah tentang rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses pencarian calon peserta didik baru yang mampu mendaftar atau mendorong para calon peserta didik yang potensial untuk masuk atau mendaftar pada program, kursus, kelas, atau sekolah tertentu melalui berbagai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh sekolah. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan sekolah pada hakikatnya adalah proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. Sekolah atau lembaga pendidikan harus menentukan tujuan lembaga pendidikan tersebut. Rekrutmen peserta didik dalam tinjauan manajemen penyelenggaraan pendidikan formal persekolahan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk sekolah untuk menghimpun, menyeleksi, dan menempatkan calon peserta didik sebagai peserta didik pada jenjang dan jalur pendidikan tertentu. Kerutinan ini tidak mengurangi potensi dan masalah yang menyertai dalam proses rekrutmen. Tujuan rekrutmen peserta didik ialah untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sesuai dengan kemampuan sekolah dalam membina dan mengembangkan peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan tahapan awal dalam manajemen peserta didik dalam konteks dunia pendidikan. Rekrutmen peserta didik memiliki pengertian yang lebih khusus. Tujuan khusus rekrutmen peserta didik adalah yang pertama, mendapatkan siswa yang memiliki karakteristik sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat penerimaan siswa baru. Yang kedua, memberikan keadilan kepada masyarakat dan calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang tepat. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak dan orang tua siswa. Materi yang kedua yaitu tentang tata usaha. Tata laksana pendidikan yang sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh lembaga pendidikan tersebut. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja, tetapi semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Pekerjaan tata usaha meliputi rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan. Ketatausahaan sekolah dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan atau kepala sekolah dalam mengambil keputusan, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi dengan data yang diperlukan. Ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan. Bagian tata usaha dan laporan program pelatihan mandiri perwakilan. Administrasi ketatausahaan merupakan bagian manajemen operatif dengan kegiatan utamanya adalah mengurus segala bentuk administrasi sekolah, mulai dari surat menyurat sampai inventaris barang. Menurut Delianggi, dalam ketatausahaan, menghimpun,
yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap dipergunakan bila mana diperlukan. Yang kedua, yaitu mencatat, yaitu meliputi kegiatan yang menumbuhkan dengan berbagai alat tulis, menulis mengenai keterangan yang diperlukan sehingga terwujudlah tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, mengolah. Mengolah adalah kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih jelas untuk dipakai. Dan yang keempat, mengirim. Mengirim adalah kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara atau alat dari pihak pertama ke pihak lainnya. Yang kelima, yaitu menggandakan. Menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Dan yang terakhir, menyimpan. Menyimpan yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman dan terkait dengan data-data yang mana harus disimpan dengan sebaik dan seaman mungkin agar data tersebut tetap dapat terbaca oleh lembaga-lembaga yang membutuhkan. Materi ketiga tentang pencatatan prestasi. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau dikenai pajak yang bersifat final. Prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu artinya hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari hasil usaha yang telah dikerjakan. Dari pengertian prestasi tersebut, maka pengertian prestasi diri adalah hasil atau usaha yang dilakukan oleh seseorang. Materi yang keempat tentang pencatatan bimbingan dan penyuluhan. Saat ini hampir semua sekolah memiliki tenaga di bidang bimbingan dan konseling. Karena telah disadari perannya dalam menunjang keberhasilan siswa, tujuan dari bimbingan dan penyuluhan tersebut antara lain: 1. Untuk mengetahui dan mengenal kondisi dirinya secara mendalam. Yang kedua, mengetahui kondisi dirinya sendiri, maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan secara tepat dan sesuai. Dan yang ketiga, mempunyai pengenalan yang lebih baik tentang situasi terhadap lingkungan. Bimbingan dan penyuluhan di sekolah sangatlah dibutuhkan, karena tidak dapat dipungkiri, seiring dengan derasnya informasi dan transformasi global yang masuk menyebabkan terjadinya berpikir dalam masyarakat, terutama kalangan anak-anak yang berada dalam keadaan tumbuh dan berkembang, sehingga para siswa sangat membutuhkan segala bentuk bimbingan dan nasihat agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Materi yang terakhir tentang mutasi. Mutasi pada hakikatnya adalah berpindahnya kegiatan belajar mengajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain, baik itu masih satu kabupaten, kota, atau luar kota. Proses kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa yang melakukan mutasi itu sifatnya melanjutkan, bukan mengulang. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan siswa tersebut, baik itu berupa absensi atau penilaian, semuanya harus ada laporan ke sekolah barunya, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan dalam proses belajar, baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA. Baik, mungkin sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya Nisa Askia, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.